Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks udah balik lagi ke channel Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang headset gaming dari Logitech G. Ini adalah Logitech G733. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, kita unboxing dulu yuk. Kemasannya kayak gini, khas Logitech G, tulisan G733 yang dibikin metalik kayak gini, keren banget. Foto produknya ada di paling depan, cakep. Terus ini menandakan kalau dia pakai teknologi Lightspeed Wireless. Kanannya cuma foto produk, di kirinya ada spesifikasinya yang bisa lu lihat nih Net. Di bagian atas nggak ada apa-apa, bagian bawah juga nggak tahu isinya apa, cuma produksi di mana dan segala macam. Di bagian belakang ada bagian-bagian yang nantinya bisa lu pelajari ya. Di sini ada keterangan kalau Lightspeed ini dikoneksikan pakai USB dan bisa main di PlayStation 4 dengan stereo sound tanpa delay. Cakep banget. Buat lo yang punya PS4, PS5 mungkin. RGB lighting-nya dengan teknologi G-Hub dan Light Sync ya, mungkin ngikutin irama di gamenya warnanya. Terus Blue Voice ini dia bisa real time filters ya, suaranya pasti kualitas vokalnya lebih baik. Oke, ini bagian-bagiannya nanti kita jelasin pas buka aja. Langsung kita unboxing. Set, gue sih mungkin buat nonton video kali ya, atau buat main dengerin musik sih. Oke, ini dia ada beberapa petunjuk di sini. Kita harus download Logitech G-Hub-nya untuk sync si RGB lighting-nya ya. Kalau nggak mau ya nggak usah, pakai default aja. Terus tombol powernya dikasih keterangan, dangle-nya kita colok ke PC, laptop, or something, gaming gear ya. Itu buat ngecas, bisa ngecas di PC atau langsung ke charger ya. Ada tombol mute off, ini bisa naik turun. Oh, di dalam kemasan ada kemasan lagi. khas gaming mahal. Sorry, gue salah unbox atau orangnya salah? Oh iya, gue salah unbox. Harusnya dari depan. Wah, jadi jatuh deh. Oke, gitu doang dari depan. Kita lihat ada apa aja nih. Ada petunjuk keamanan di sini, masih pakai bahasa Mandarin. Berarti. Terus ini juga masih sama, keterangan kalau misalnya earpads-nya bisa dicopot-copot atau diganti. Ini ada brosur dari Logitech G. Dia ada mouse, gue pernah pakai dulu mouse Logitech G series ya. Terus keyboard, speaker, komplit lah. Terus di sini nggak ada apa-apa lagi, cuma ada tulisan keep playing. Nah, gue pikir isinya ada. Oh, nggak ada. Kita nggak dapet kabel USB ya. Aku pikir isinya ini kabel USB, ternyata bukan, kosong, nggak ada apa-apa. Dan ini dangle USB yang tadi Lightspeed Wireless-nya. Ini dijanjikan no delay nih Net. So ini dia headsetnya, warnanya putih seperti di kemasannya. Dan ini ada mic-nya, mic-nya itu terpisah. Nah ini asiknya kenapa gue bilang ini. Walaupun gue bukan gamers ya, nggak gaming banget, tapi cocok juga buat gue pakai kalau pas lagi di perjalanan naik komuter lain atau naik mobil kemana gitu ya. Ini asik sih. Nah Nets, ini dia nih si Logitech G733 ya. Dan gue mau bahas reviewnya setelah gue cobain selama seminggu ini nih Nets. Jadi gak tau kenapa gue mau nyobain si Logitech G ini, padahal gue bukan gamers dan gue nggak setiap hari main game ya. Tapi inilah review Logitech G733 menurut sudut pandang gue sebagai bukan seorang gamer gitu ya, yang sehari-hari aja dipakainya enak gak sih gitu. Attention banget sama desainnya yang menurut gue cakep dan menarik. Sebagai headset yang kelasnya lumayan mahal, buat gue wajar kalau ada sisi yang sangat menarik gitu, itu dari desainnya yang kelihatan bukan headset murahan gitu Nets. Pertama, dia nggak gaming banget, itu yang gue suka, nggak gaming banget. Jadi buat lu yang nggak terlalu gamers juga cocok buat pakai headset ini ya. Dia punya strip yang menurut gue trendy, bahannya juga tadi udah gue jelasin pas unboxing ya, karet dan cukup nyaman banget di kepala. Headphone ini full plastik, jadinya ringan, nggak beban saat lu pakai lama-lama ya. Meskipun ya kesan mahalnya jadi berkurang, tapi nggak sama sekali karena desainnya menurut gue unik. Terus ini yang gue suka juga ada detachable mic. Mic-nya bisa dicabut pasang, jadi kalau misalnya gue pas lebih sering ya gue gunain cuma buat dengerin musik atau nonton video, nggak guna kan si
si mic-nya ini bisa gue copot dan kualitas mic-nya bagus banget gitu ya. Nanti gue bahas satu-satu. Terus ada LED strip yang masih mencirikan kalau misalnya headset ini adalah headset gaming. Tapi LED stripnya RGB itu nggak norak kayak misalnya headset gaming lain yang porsinya terlalu banyak atau terlalu besar. Di sini cukup 1-2 strip aja di kanan kiri, kecil banget, bagus, halus, warnanya juga cakep. Animasi-animasi perpindahannya, fade in fade out-nya juga menurut gua nggak norak. Di sini juga ada USB port Type C yang gua suka banget karena kebanyakan sekarang charger udah Type C, jadi gua nggak usah nyari-nyari charger lain yang berbeda. Terus tombol volume ini juga gue suka banget karena modelnya agak-agak retro ya, masih pakai roll kayak gini, pakai dial. Dan ini malah jadi memudahkan sih, nggak usah pencet-pencet dan jadi nggak nyasar mencet tombol power kalau misalnya tombol volumenya berupa tombol fisik atau tombol pencetannya. Ini tinggal di scroll aja kayak gini, seru banget. Nah itu kalau dari segi desainnya. Kalau misalnya dari fitur-fitur pentingnya, ini sih yang menurut gue penting banget. Dia itu udah Lightspeed wireless dan udah gue rasain ini nggak delay sama sekali. Baik saat nonton video, gue pernah cobain juga saat ngedit video. Kemudian buat dengerin musik sih nggak terlalu kedengeran delay atau enggak ya kalau musik. Kalau pas video itu berasa banget kalau misalnya headset atau headphone Bluetooth yang kebanyakan itu pasti ada jeda meskipun sangat sedikit. Tapi di Lightspeed wireless ini gue ngerasain nggak ada jeda sama sekali gitu ya. Jadi buat game yang kompetitif juga cocok karena memang ini headphone gaming ya Nets. Jadi ditujukan untuk yang delaynya sangat-sangat rendah, latensinya sangat-sangat rendah supaya dia cepet. Malah nggak tahu ya. Kayaknya kalau buat gue yang awam sih nggak ada latensi ya. Cuma nggak tahu kalau kalian yang nanti main game-game yang kompetitif kayak apa namanya PUBG, Dota dan lain sebagainya ya, gue nggak tahu. Kalau buat keseharian, buat casual doang, ini menurut gue bisa nilai sama sekali nggak ada delay gitu ya. Terus suaranya, dari segi suara, buat video cakep banget. Buat nonton film, ini suaranya udah surround 7.1 dan gue ngerasain kayak di bioskop, itu bener kayak di bioskop. Bassnya berasa tapi nggak terlalu panci memang. Kemudian terus treble-nya, detail-detail suaranya, desis segala macam itu berasa enak banget dan gue suka banget pakai headphone ini buat nonton video justru, bukan buat main game, buat nonton Netflix ya, web TV atau apalah yang biasa gue tonton, itu enak banget pakai ini. Mic-nya, nah mic-nya gue cobain buat Google Meet pada saat itu. Dan itu berasa jelas di penonton lagi, di anggota meeting yang lainnya, di partisipan yang lain itu suara gue terdengar yang sangat jelas katanya. Dan ini mungkin yang gue baca di dusnya berkat teknologi Blue Audio ya, suaranya juga adem, enak gitu ya. Meskipun gue nggak tahu secara pasti teknologi Blue Audio kayak gimana, tapi yang pasti mic-nya juara menurut gue. Pastinya kalau misalnya buat meeting atau buat harian aja enak, apalagi misalnya nanti lu buat main game gitu ya. Kalau misalnya streaming ya, kalau lu seorang streamer, gue jamin suara lu bakal jelas kalau tanpa mic tambahan dengan pakai headphone ini doang. Terus juga suaranya no delay karena pakai teknologi Lightspeed wireless yang pakai receiver ini. Nah next yang nggak terlalu gue cobain karena gue nggak terlalu main game, itu si RGB-nya ini nggak cuma gerak-gerak nggak jelas gini secara default. Kalau kita install aplikasi Logitech G, itu bisa RGB Sync, bisa disinkronisasi dengan PC lu. Misalnya lu punya PC rakitan yang serba lampu RGB, itu bisa sinkron dengan keyboard, dengan mouse gaming segala macam juga bisa disinkronkan. Nggak ngasal ya, warnanya kayak default. Kalau by default nggak dikonekin ke software pasti ngasal kayak gini. Nah terus secara pemakaian kayak gimana? Gua boleh dibilang paling cuma 10% aja main game, dan itu gamenya game casual ya. Main game di PC paling gue ada Asphalt ya, ada Asphalt 3D, gue mainin game dan suaranya no delay, gue suka banget. Terus itu doang kalau buat main game, dan gue cobain main game di smartphone sama tablet dan itu juga no delay menurut gue, no delay buat nonton video dan buat main game gitu. Ada masalah kalau misalnya sinkron ke perangkat mobile atau gadget mobile, yaitu dia kan cuma punya koneksi satu nih, Lightspeed wireless USB dongle. Jadi harus colokin ini, dan karena handphone rata-rata pakainya Type-C atau mungkin masih ada yang micro USB, lo butuh converter. Nah, harus dicolok kayak gini Nets. So, trouble-nya adalah karena lo mainin gamenya misalnya di handphone kayak Mobile Legends atau PUBG, lo harus colok ini di sini. Dan itu akan ganggu banget kenyamanan lu saat bermain game atau misalnya menonton video ya, kayak ada yang ganjel atau ada sesuatu yang panjang gini ganggu mata gitu menurut gua. Tapi mau nggak mau karena dia cuma punya satu jenis koneksi yaitu Lightspeed wireless ini. Dan bagusnya sebenarnya begitu kita colok langsung kedeteksi head
headphone atau headset audio di perangkat Android lu. Kalau iPhone gue belum nyoba, di Android baik di iPhone maupun di tablet juga gue pernah coba dan semuanya connect dengan lancar dan langsung terbaca itu headphone. Ya itu, cuma sayang banget seandainya dia punya double koneksi, satunya Bluetooth, mungkin akan lebih baik lagi ya. Jadi bisa ada pilihan ketika lu mau dengerin musik doang dengan satu headphone yang sama ya, nggak usah beli headphone lagi. Lu tinggal konekin via Bluetooth, jadi nggak ada dongle yang kegedean kayak gini, kayak flash disk gitu ya. Itu cocok, bisa connect ke lebih banyak perangkat lagi ya. Gua konekin juga di TV yang Android, Smart TV juga lancar-lancar aja pakai ini. Lu harus cobain banget. Headset yang rada mahal emang beda sih kualitas suaranya ya. Masalahnya gue juga sering make ini di kereta kemarin ya. Ketika gue komuters kan ya, berangkat kerja, pulang pergi kerja, itu gue cuma lagi nge-review headphone ini doang, gue nggak bawa headphone lainnya, dan gue pakai ini pas lagi males nonton video, ya nggak, gue buat dengerin musik doang gitu. Dan buat dengerin musik, menurut gue ada banyak kurangnya. Pertama, bassnya kurang punchy, jelas. Treble sama bassnya sama-sama dominan, jadi suaranya lebih flat kalau buat musik. Beda kayak buat film yang dimana suaranya jadi surround 7.1, karena bassnya nggak dalam, nggak terlalu cocok buat kebanyakan genre musik. Mungkin buat klasik ya, musik klasik masih rada enak didengerin gitu ya. Overall buat musik kurang, walaupun ini sangat-sangat trendy, sayang banget karena desainnya tuh enak banget gitu buat lu pakai jalan-jalan dimanapun. Ini eye-catching, lu bakal jadi pusat perhatian dan keren gitu, nggak norak headphone-nya gitu ya. Tapi sayang banget kualitasnya buat musik kurang. Jadi emang menurut gue ini buat game, karena headphone gaming, dan juga buat video. Buat video gue acungin jempol. Dan ada masalah lagi ketika buat ngedit video ya. Ngedit video biasanya monitoring audionya itu pakai headphone yang berkabel atau headset yang berkabel supaya dia nggak delay. Kan susah kalau pas ngedit lagi motong atau nge-cut video yang ini, suara yang nyampe ke telinga masih belum nyampe ke situ. Jadi kita bisa salah cut atau salah hapus bagian-bagian tertentu dari video kalau pas lu ngedit ya. Nah, ketika dikonekin ke Windows ya, ke laptop, itu masih bisa kedengeran. Ajaibnya ketika lo ngedit video menggunakan kayak gua pakai Huawei Petal Clip, atau misalnya lo pakai KineMaster juga, atau editor lainnya yang ada di handphone, connect ketika dicolokin, tapi ketika jalanin aplikasi edit video suaranya sama sekali nggak kedengeran. Gua nggak ngerti kenapa, apa salah di handphone gua, tapi gue cobain di tablet pakai KineMaster juga begitu. Pakai Filmora juga begitu ya. Jadi bukan cuma salah si Petal Clip ya Huawei, gue rasa emang ada masalah dengan sistem kalau misalnya lagi ngedit video. So ya itu, secara pengalaman pakai gue selama seminggu ini, gue sangat suka buat nonton video karena gue nggak main game setiap hari. Tapi gue jamin buat main games tentunya enak banget. Delaynya itu yang penting, karena dia masih pakai USB ini, boleh dibilang no delay. Kalau misalnya pakai Bluetooth mungkin masih ada delay dikit ya guys. Dengan harga pasaran yang sekarang di harga 1,9 jutaan ya, tepatnya di sini nih gue tulis, itu worth it nggak sih menurut lo ya? Menurut gue sebenarnya tergantung kebutuhan, karena banyak banget headphone di kelas harga tersebut bahkan lebih murah, dan bahkan dari brand-brand yang mungkin audio expert ya, kayak Bose, kemudian Harman, JBL, itu juga banyak di tentang harga tersebut bahkan yang lebih murah. Gue punya JBL harganya cuma 500 ribuan doang, dan itu buat musik jelas JBL lebih asik. Ya nggak? Buat musik JBL lebih asik, apalagi mungkin lu pilih Bose, Sennheiser, Harman Kardon atau yang lain sebagainya. Tapi untuk sebuah headset wireless, delay yang dia janjikan, no delay, itu bener banget. Itu gua acungin jempol, bener-bener nggak berasa ada delay sama sekali, terutama buat nonton video dan game. Kalau buat musik suaranya kurang asik gitu ya. Jadi ini lebih cocok buat main, buat nonton video. Jadinya sangat terbatas. Walaupun menurut gue ini headset yang bagus, tapi segmennya sangat terbatas, yaitu karena dia Logitech G, jelas untuk gamers. Satu, buat non gamers walaupun suka desainnya, kayak gue nih suka banget sama desainnya, itu cuma cocok saat gue nonton video doang. Buat main musik, buat dengerin musik kurang begitu enak didengar gitu ya. Yang kedua adalah nggak adanya Bluetooth. Untuk harga 1,9 cuma punya satu koneksi, walaupun koneksinya juara, tapi dengan tidak adanya Bluetooth membuat konektivitas dia jadi terbatas. Padahal mungkin kita beli satu headphone dengan harga yang lumayan ya, hampir 2 juta, harapannya bisa dipakai di lebih banyak device gitu, bukan cuma saat lu main di PC, main di laptop, saat main game atau nonton video di TV ya. Itu juga pengen banget connect dengan enak ke handphone atau ke tablet untuk hiburan ya, untuk multimedia gitu. Sayangnya ini belum ada Bluetooth-nya. Walaupun memang si Lightspeed wireless-nya ini bisa colok ke handphone dan langsung kedetek, dan
Sama performanya, no delay juga. Sayangnya lagi-lagi ngeganggu dengan wujudnya yang segede gini gitu ya, dicolok di handphone yang. So ya balik lagi, 1,9 bisa worth kalau memang lu gamers. Dan worth juga buat yang emang fungsinya buat nonton video. Tapi tidak akan worth it kalau lu yang memfungsikan headphone ini untuk musik juga dan untuk perangkat mobile juga. Seandainya saja dia dual connection, mungkin akan lebih baik lagi, Nats. So, sekian aja review singkat dari headset Logitech J733. Oke, thank you buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Silahkan subscribe, like, komen suka-suka kalian ya, dislike juga nggak apa-apa, bebas. Dan ikuti terus channel ini supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Gua Sodi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.